Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jalur Langit, selamat datang di jalur yang menuntun hati merenung, akal berpikir, dan jiwa semakin dekat kepada Ilahi. Di tengah dunia yang berguncang, berita-berita yang berdesakan, dan tragedi yang datang silih berganti, kita diajak bukan hanya untuk melihat, tapi membaca tanda-tanda akhir zaman. Inilah 7 isyarat dari langit yang bisa kita petik dari konflik besar antara Iran dan Israel. Bukan untuk menimbulkan kebencian, tapi untuk menghidupkan kesadaran bahwa akhir zaman bukan sekadar cerita, tapi kenyataan yang sedang mengetuk pintu hati kita. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk sedekah, like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya, agar kita bisa terus berjalan bersama di jalur yang penuh cahaya, jalur langit. Mari kita telusuri bukan hanya apa yang tampak di bumi, tapi apa yang sedang digerakkan oleh langit. We are sorry, we never wanted this. Please, Iran, stop. Forgive us. Sejak zaman dahulu, umat ini tak pernah dijanjikan perjalanan yang mulus. Bahkan dalam doanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering memohon, "Ya Allah, jangan Engkau timpakan fitnah kepada kami yang tidak sanggup kami menanggungnya." Hari ini, dunia Islam menyaksikan ketegangan yang menakutkan. Konflik terbuka antara Iran dan Israel, rudal-rudal saling meluncur, sekutu-sekutu mulai menunjukkan gigi, dan sebagian dunia hanya bisa menonton sambil bertanya, apakah ini bagian dari akhir zaman yang dijanjikan Rasulullah? Dunia yang berguncang, iman yang diuji. Di zaman ini, kita bukan hanya diserang secara fisik, tapi juga secara mental dan spiritual. Kita melihat perang, tapi lupa, kita pun sedang berperang di dalam hati. Ada yang diuji dengan kesedihan karena sesama muslim tertindas, ada yang diuji dengan kebingungan, mana yang benar, mana yang salah, ada pula yang tak lagi peduli, karena hatinya sudah kebal, terselimuti kabar-kabar yang terus mengalir tanpa henti. Rasulullah bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipuan, pendusta dipercaya, yang jujur didustakan, pengkhianat diberi amanah, dan orang amanah dianggap berkhianat. Hadis riwayat Ahmad. Bukankah itu yang kita lihat sekarang? Kebenaran dibungkam, yang vokal diblokir, yang membela Islam dicap radikal, yang membantai rakyat justru disebut melindungi stabilitas. Akhir zaman bukan sekadar perang, tapi fitnah besar perang Iran-Israel bukan hanya soal dua negara. Ia bagian dari percaturan global di mana umat Islam jadi pion yang dipermainkan. Lihat bagaimana media memutarbalikkan fakta, bagaimana umat Islam malah terpecah pendapatnya dan saling menyalahkan satu sama lain. Disinilah letak fitnah besar akhir zaman, bukan hanya perang di medan senjata, tapi perang informasi, perang kepercayaan, dan perang dalam jiwa, antara ingin membela agama atau diam demi aman. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 2, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata, kami beriman, sedang mereka tidak diuji? Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Teguhkan iman, jangan hanya sibuk dengan opini. Karena suara terkeras belum tentu paling benar, tapi suara yang jujur adalah yang ditimbang di langit. Belajar memahami konteks dengan ilmu dan akhlak. Jangan mudah terbakar emosi, tapi juga jangan menjadi beku. Gunakan mata hati, bukan hanya mata media. Doakan saudara-saudara kita yang tertindas, tanpa syarat, dan tanpa agenda. Karena Rasulullah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya adalah doa yang mustajab. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Jalur Langit, dunia sedang gelap, tapi jangan biarkan hatimu ikut padam. Saat Iran dan Israel saling meluncurkan rudal, kita mungkin tidak bisa ke medan perang, tapi kita bisa ke medan sujud. Karena di akhir zaman, yang tersisa bukan kekuatan politik, bukan senjata, tapi jiwa-jiwa yang tetap beriman walau dunia porak-poranda.
Wallahu alam bisyawab. Dunia hari ini seolah sedang terbakar, maka itu bukanlah awal, tapi kelanjutan dari perang abadi antara hak dan batil. Konflik Iran-Israel, serangan ke Gaza, penjajahan atas Al-Quds, semua itu bukan sekadar urusan politik kekuasaan, tetapi medan dari pertarungan nilai dan keyakinan. Pertarungan antara mereka yang membela kebenaran dan mereka yang merawat kezaliman demi kepentingan duniawi. Perhatikan sejarah, sejak zaman Nabi Musa alaihissalam melawan Fir'aun, sejak Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala, hingga Nabi Muhammad menghadapi Quraisy, konflik antara hak dan batil tak pernah berhenti. Allah berfirman, "Dan kami akan terus menampakkan kebenaran itu sebagai kebenaran dan membinasakan kebatilan." Quran Surah Al-Anfal, ayat 8. Hari ini pun demikian. Ada pihak yang ingin menghapus keberadaan Islam di tanah para nabi. Ada yang ingin mencabut akar akidah. Ada pula yang ingin memadamkan cahaya Allah dengan propaganda. Tapi Allah telah menjanjikan, mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya, meski orang-orang kafir membencinya. Quran Surah Asy-Syaff ayat 8. Mengapa kita harus peka terhadap perseteruan ini? Agar kita tidak netral saat kebenaran diinjak. Dalam Islam, netralitas dalam kebenaran bisa berarti keberpihakan kepada kebatilan. Agar kita tidak tertipu oleh narasi-narasi palsu, saat hak dibuat tampak jahat dan batil ditampilkan sebagai pahlawan, maka kita harus kembali ke timbangan Al-Quran dan Sunnah, bukan pada berita yang viral. Agar kita tidak hanya menonton, tapi ikut memihak dengan hati, doa, ilmu, dan sikap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia ubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman." Hadis riwayat Muslim. Banyak umat Islam terseret dalam perang pendapat, saling menyalahkan antar mazhab, mengira bahwa sesama muslim adalah musuh, padahal yang utama, musuh kita adalah kebatilan, bukan saudara kita. Kita bisa berbeda pendapat, tapi jangan sampai berada di kubu yang menyuburkan penjajahan. Kita bisa tidak sepakat dalam strategi, tapi jangan sampai melemahkan sesama pejuang. Perang antara hak dan batil bukan hanya terjadi di Timur Tengah, ia juga terjadi di layar HP-mu, di isi pikiranmu, dan di arah hidupmu. Di zaman penuh kebingungan ini, berpihak kepada kebenaran bukan sekadar berteriak lantang, tapi juga berani hidup dalam jalan yang lurus, walau sunyi dan penuh tekanan. Karena kebenaran, pada akhirnya, bukan yang menang secara opini, tapi yang diterima di sisi Allah. Berita-berita dunia, satu tempat terus menjadi titik api yang tak kunjung padam. Dan jika kita cermati, meski konflik Iran dan Israel terlihat sebagai dua kekuatan saling beradu, jantung ketegangannya tetap mengarah ke satu lokasi suci itu, Al-Aqsa. Dalam beberapa pekan terakhir, ketegangan antara Iran dan Israel mencapai puncaknya. Iran membalas serangan konsulatnya di Damaskus, Israel menggencarkan pemboman terhadap Gaza dan target-target strategis. Dunia mulai menyebut ini sebagai konflik regional yang bisa meluas menjadi global. Tapi di balik semua ini, satu hal menarik. Tiap pergerakan, tiap narasi, tiap provokasi selalu kembali ke urusan Palestina dan Al-Aqsa. Israel menyebut pembela Al-Quds sebagai teroris. Iran menyebut dirinya sebagai penjaga kehormatan Al-Quds. Dan Al-Aqsa lagi-lagi menjadi nama yang digunakan untuk membakar semangat atau menyerang lawan. Seolah-olah seluruh dunia sedang memainkan drama dan Al-Aqsa adalah panggungnya. Allah menyebut Al-Aqsa dengan kalimat yang tak disebutkan untuk tempat lain. Masjid Al-Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya, Quran Surah Al-Isra ayat 1. Bukan hanya tempat suci, tapi tempat yang diberkahi secara wilayah dan sejarah.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Al-Aqsa sebagai titik awal Mi'raj ke langit. Bukan dari rumah, bukan dari Ka'bah, tapi dari tanah suci yang sedang dijajah hari ini. Dari kacamata langit, Al-Aqsa bukan isu lokal. Ini adalah titik sensitif akidah umat. Karena itu, saat kita melihat rudal meluncur, diplomasi memanas, media saling berbalas, jangan tertipu. Jangan terhanyut hanya pada sisi militer atau politik. Apakah konflik ini digunakan untuk melemahkan semangat pembela Palestina? Apakah ini cara memecah fokus umat agar melupakan Al-Aqsa? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk membenci pihak manapun, tapi agar kita kritis, peka, dan sadar bahwa pusat perhatian kita harus tetap di tempat yang dijaga langit. Selama Al-Aqsa belum bebas, maka umat ini belum selesai dengan tugasnya. Bahkan, jika kita tidak bisa mengangkat senjata, tidak punya pengaruh di forum dunia, kita tetap bisa mengangkat doa dan menyebarkan kesadaran. Karena saat kamu tahu arah kiblatmu, kamu tahu kemana semestinya hatimu berpihak. Dan saat hatimu berpihak pada yang benar, maka insya Allah, langkahmu akan diarahkan oleh langit. Dalam deretan berita yang terus bermunculan tentang serangan ke Gaza, balasan dari Iran, dan ancaman baru yang menghantui, satu pertanyaan muncul di antara debu konflik. Apa yang bisa saya lakukan? Apakah saya hanya penonton dari drama langit dan bumi ini? Jawabannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat jelas. Siapa yang tak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari mereka. Hadis riwayat Tabrani. Coba buka media sosialmu hari ini, ada video anak Palestina menangis sambil mencari ibunya di puing-puing, ada iring-iringan jenazah di Gaza yang sudah tak diberi nama, ada rudal menghantam, asap membubung, dan dunia Islam, sebagian diam, sebagian bingung, sebagian sibuk berselisih. Kita terlanjur terbiasa melihat luka, sampai hati kita sudah tidak terasa perih lagi. Itulah tanda hati yang sedang mengeras. Dan Allah tak menyukai hati yang membatu di tengah jeritan kaum yang dizalimi. Bahkan, jika kita tak bisa berbuat banyak, kita masih bisa melakukan sesuatu yang bisa menggetarkan langit. Rasulullah bersabda, tidak ada yang bisa menolak takdir selain doa. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan dalam riwayat lain, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya adalah doa yang mustajab. Di atas kepalanya ada malaikat yang berkata, amin, dan untukmu juga yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, saat kamu sujud di malam gelap dan menyebut, ya Allah, selamatkan anak-anak Gaza, ya Allah, kuatkan pejuang di tanah sucimu. Mungkin di waktu itu pula, ada seorang anak yang tiba-tiba selamat dari ledakan karena doamu, karena air matamu. Saat ini, umat Islam harus sadar bahwa dukungan itu ada banyak bentuknya, seperti doa yang tulus dan terus-menerus, infak dan donasi ke lembaga terpercaya, menyebarkan kesadaran melalui media sosial, tidak terjebak pada narasi pecah belah antar mazhab atau kelompok, memperbaiki diri agar layak menjadi bagian dari kemenangan, karena terkadang Allah tunda kemenangan bukan karena musuh terlalu kuat, tapi karena kita belum cukup bersih untuk menerima amanah kemenangan itu. Bagaimana jika di akhirat kelak kita akan ditanya, apa yang kamu lakukan saat saudaramu disembelih? Dan semoga saat itu kita bisa menjawab, aku menangis untuk mereka, aku berdoa untuk mereka, aku tidak membisu saat dunia memilih diam. Karena seorang mukmin sejati, hatinya ikut berdarah meski tubuhnya tak terluka. Wallahu a'lam bishawab. Kita hidup di zaman yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tahun-tahun penuh tipuan. Dan hari ini, tipuan itu tidak lagi lewat bisikan setan, tapi lewat layar ponselmu, scroll sosial mediamu, dan berita darurat yang tiap jam muncul di notifikasi. Mari kita buka mata. Saat Iran membalas Israel, berita-berita internasional langsung menyebutnya teror,
ancaman terhadap stabilitas global, provokasi. Tapi ketika Israel membombardir Gaza dan membantai warga sipil, kata yang dipakai berubah. Menjaga pertahanan, hak untuk melindungi diri, operasi keamanan. Lihat permainan katanya, itulah narasi. Bukan soal benar atau salah, tapi siapa yang berhak bicara di panggung dunia. Allah telah memperingatkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 204 dan 205. Dan di antara manusia ada yang ucapannya menakjubkanmu dalam urusan dunia, dan ia bersaksi kepada Allah tentang isi hatinya, padahal ia adalah penentang yang paling keras. Mereka mengucapkan kata-kata damai, tapi di baliknya, mereka menghancurkan ladang, membunuh generasi, dan menyebarkan kehancuran. Saat kita termakan narasi palsu, kita kehilangan 3 hal berharga, kehilangan arah berpikir. Kita jadi ragu, siapa yang benar, siapa yang salah. Padahal dalil-dalil kita sudah cukup jelas. Siapa yang dijajah, siapa yang menjajah. Kehilangan semangat membela, karena terus dijejali berita yang membuat kita merasa netral itu bijak. Padahal, netral dalam kebatilan adalah bentuk ketidakpedulian, kehilangan identitas. Kita mulai takut berkata, Palestina itu hak kita, hanya karena takut dianggap ekstrem. Inilah perang tanpa peluru, perang mematikan nurani. Di tengah derasnya tsunami informasi, tahan jempol sebelum membagikan berita, cari sumber yang amanah, bukan yang populer. Ukur berita dengan Al-Quran, bukan rating, teruskan narasi. Bahwa penjajahan tetap salah, bahwa yang dizalimi tetap harus dibela. Rasulullah bersabda, cukuplah seseorang dianggap berdosa jika ia menyampaikan semua yang ia dengar tanpa tabayun. Hadis riwayat Muslim. Hari ini yang viral bukan selalu yang benar, dan yang benar sering dikaburkan dengan retorika dan framing licik. Maka jadilah umat yang cerdas dan peka, yang tidak gampang terombang-ambing oleh headline, tapi tetap berpijak pada timbangan langit. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang paling banyak bicara yang menang, tapi siapa yang paling jujur di hadapan Allah. Kita melihat tanda-tanda besar. Iran dan Israel bersitegang. Kekuatan blok timur dan barat bersiap, negara-negara muslim saling curiga, dan krisis dunia mengarah pada satu titik, kekacauan global. Di saat seperti ini, umat Islam tak boleh hanya sibuk menonton berita, tapi mulai bertanya, sudahkah aku siap jika fitnah besar itu datang? Apa itu fitnah besar? Rasulullah telah mengabarkan bahwa menjelang akhir zaman, umat ini akan diuji dengan fitnah yang dahsyat, sampai-sampai seorang mukmin bisa menjadi kafir pada sore harinya, karena tergoda harta, tekanan, atau informasi yang menyesatkan. Bersegeralah kalian dalam beramal sebelum datang fitnah seperti potongan malam yang gelap. Hadis riwayat Muslim. Fitnah akhir zaman bukan sekadar perang fisik, tapi juga perang mental, spiritual, dan ideologis. Dan konflik Iran-Israel ini bisa jadi bukan puncaknya, tapi pemanasan menuju fitnah Dajjal yang akan datang membawa kebohongan sempurna, kekuatan yang menakjubkan, dan dukungan teknologi luar biasa. Mengapa harus bersiap? Karena di akhir zaman kita tidak akan selamat dengan sekadar ikut arus. Kita hanya akan selamat jika punya iman yang kokoh, ilmu yang lurus, dan hati yang kuat. Tanda-tanda itu sudah tampak. Banyak orang mulai ragu dengan agamanya, kebenaran dibungkam, pemuda kehilangan arah hidup, dan umat Islam tercerai oleh perdebatan tak berujung. Ini bukan masa untuk sibuk mengomentari geopolitik. Ini masa untuk mengokohkan posisi kita di sisi Allah. Jangan bergantung pada negara, tokoh, atau opini. Bergantunglah hanya kepada Allah, karena dunia akan berubah, tapi Allah tidak pernah berpaling dari hambanya. Dalam ilmu tentang fitnah akhir zaman, pelajari Dajjal, Ya'juj Ma'juj, Imam Mahdi. Jangan hanya tahu dari media, tapi dari hadis-hadis sahih. Perkuat ibadah, karena amal adalah pelindung utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, dia akan terlindung dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dekatkan diri dengan orang-orang saleh dan komunitas yang jujur.
di akhir zaman menyendiri dengan iman lebih baik daripada ramai dengan kebingungan. Sahabat jalur langit, dunia akan terus membara, tapi pastikan hatimu tetap sejuk di bawah naungan Allah. Karena fitnah-fitnah akhir zaman itu akan datang, bukan untuk menjatuhkan orang kafir, tapi untuk menyeleksi siapa di antara kita yang benar-benar beriman. Maka sebelum badai besar datang, persiapkan jiwamu hari ini dengan ilmu, ibadah, dan kepekaan rohani, karena yang akan selamat bukan yang paling kuat, tapi dia yang paling taat. Sahabat jalur langit, di titik ini kita sudah melihat begitu banyak tanda. Ketegangan global, polarisasi kekuatan besar, Iran yang tak tinggal diam, Israel yang terus menjajah, umat Islam yang tercerai oleh isu mazhab, fanatisme politik, dan perbedaan pandangan. Lalu, muncul satu sikap yang kelihatannya aman, tapi sangat berbahaya. Netral. Diameter tidak memilih sisi. Netral itu bukan bijak, kadang itu lemah. Banyak yang berkata, aku tak mau ikut campur, semua punya kesalahan masing-masing. Tapi dalam Islam, kita diajarkan untuk berpihak. Bukan kepada kelompok, bukan kepada negara, tapi kepada kebenaran. Dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 9, Allah berfirman, jika dua kelompok dari kaum mukminin berperang, damaikanlah antara keduanya. Tapi jika salah satunya berbuat aniaya kepada yang lain, perangilah yang aniaya itu. Allah tidak berkata netrallah, tapi berpihaklah kepada yang dizalimi. Di konflik Iran-Israel, di mana kita berdiri, konflik ini bukan sekadar peta politik. Ia adalah medan ujian untuk melihat siapa yang masih peka terhadap kezaliman dan siapa yang sudah mati rasa dengan alasan netralitas. Israel terus melakukan pelanggaran HAM, menghancurkan rumah-rumah warga, membombardir rumah sakit. Iran, meski banyak dikritik karena strategi dan ideologinya, tetap membawa narasi pembelaan terhadap Al-Aqsa. Dan umat Islam, banyak yang memilih diam karena takut salah posisi atau malas berpikir lebih dalam. Tapi ketahuilah, diam di tengah kebatilan bukanlah keselamatan, tapi bagian dari kekalahan. Di akhir zaman ini, dunia akan memaksa kita untuk memihak. Dan jika kita tidak berpihak kepada yang hak, maka secara tidak sadar, kita akan ikut arus yang batil. Rasulullah bersabda, akan datang kepada manusia suatu masa, orang yang duduk lebih baik dari yang berdiri lebih baik dari yang berjalan, dan yang berjalan lebih baik dari yang berlari menuju fitnah. Hadis riwayat Abu Daud. Maka tetaplah dalam posisi berdiri bersama kebenaran meski dunia berlari ke arah yang lain. Karena kemenangan akhir bukan untuk mereka yang ramai, tapi untuk mereka yang tetap lurus di tengah gelap. Jadi, apa posisi kita hari ini? Kita tidak ikut membela kezaliman. Kita tidak diam saat Al-Aqsa disakiti. Kita tidak menyebarkan narasi abu-abu yang melemahkan umat. Kita berdiri di tengah, tapi memihak kebenaran. Karena kelak, saat kita berdiri di hadapan Allah, tidak ada lagi istilah netral. Yang ada hanya dua, bersama yang dibela Allah atau bersama yang dilaknatnya. Dalam kegelapan zaman, jadilah cahaya kecil yang tetap menyala. Jangan menunggu jadi besar untuk berpihak pada kebenaran, karena kadang satu sikap kecil di dunia jadi bukti besar di akhirat. Allah tidak melihat hasilmu, tapi niat dan keberpihakan hatimu. Sampai jumpa di video Jalur Langit selanjutnya. Mari terus menyusuri jalan ini dengan ilmu, dengan cinta, dan dengan keyakinan bahwa langit masih memihak kepada jiwa-jiwa yang ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.